Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore lagi adik-adik. Ayo duduknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore saya ucapkan untuk Ustazah dan juga adik-adik santriwan santriwati beserta sahabat online yang ada di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua bisa dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan ini kita berada di Ramadan keberapa kira-kira? Berapa? 24. Gimana puasanya, lancar? Lancar, alhamdulillah. Ada nggak yang bolong ini? Ada? Oh ada, nggak apa-apa, masih belajar ya. Nah, ada yang tahu nggak di sebelah kakak ini siapa? Ada yang tahu? Kalau kakak tahu nggak siapa? Perkenalkan, nama kakak Cynthia, bisa dipanggil Kak Cynthia, yang akan menemani adik-adik beserta teman-teman sahabat online sampai acara talk show ini selesai. Dan kita kenalan dulu ya Kak ya. Kira-kira namanya kakak siapa nih kalau belum tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Kak Nadia Firda, bisa dipanggil Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Gimana? Halo Kak Nadia. Nah, Kak Nadia ini sebagai narasumber kita pada hari ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak Kak Nadia mau menyampaikan apa? Enggak. Loh kok gak semangat gini? Nanti kalau misal ada yang semangat, terus ada yang ngajuin pertanyaan, kakak udah siapin ini ada 10.000 untuk satu penanya ya. Yang paling aktif nanti kakak kasih 10.000 ya, buat nanti buka ya. Oke? Pokoknya 100.000, tapi ini kurang ini banyak anaknya. Teman-temannya di mana aja ini? Di mana aja? Waduh, ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa yang mau dibahas hari ini? Saya akan membawa materi tentang Ramadan Ojo Satruwai. Aduh, baik, Ramadan Ojo Satruwai. Ada yang tahu satru itu apa? Satru itu apa Kak? Satru itu dari bahasa Jawa yang artinya berkonflik atau bertengkar atau bertentangan. Satru. Berarti Ramadan nggak boleh bertengkar gitu ya. Nah kira-kira penasaran nggak sama apa pembahasannya? Penasaran ya? Dengerin ya. Nanti jangan lupa ajuin pertanyaan. Satu pertanyaan nanti kakak kasih 10.000. Oke? Nah, oke, mari kita dengarkan pembahasan dari Kak Nadia. Adik-adik dengerin ya. Dan teman-teman sahabat online di rumah juga mendengarkan dari Kak Nadia. Alhamdulillah adik-adik, di sini saya membawa judul materi tentang Ramadan Ojo Satruwai. Tadi sudah sedikit diartikan artinya apa? Ramadan jangan bertengkar, jangan bertengkar terus. Satru, berkonflik. Maksudnya di bulan Ramadan kita jadi dilarang berkonflik dengan siapapun maupun apapun dan dengan siapapun. Jadi kita diusahakan harus bisa berdamai dengan segala hal. Di sini kenapa kok Ramadan Ojo Satruwai? Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan ya kan, kita harus bisa berdamai ya, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi diutamakan di bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Kenapa kok bulan mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya pertama kitab Al-Quran. Siapa yang tahu tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Tanggal berapa Ramadan? 17 Ramadan. Jadi di bulan Ramadan
Ramadan, yaitu diturunkan kitab suci Al-Quran umat Islam. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Kenapa kok bisa berkah? Karena di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu siapa yang tahu malam Lailatul Qadar. Biasanya terjadi di antara tanggal berapa? 10 malam terakhir. Insya Allah sekarang puasa keberapa? 24. Jadi insya Allah nanti malam kita melaksanakan Lailatul Qadar malam 25. Siapa yang pernah melaksanakan sudah selama ini? Sudah berapa kali Lailatul Qadarnya? Berapa? 1, 2, 3, sama insya Allah nanti 25. Jadi sudah 3 kali. Jadi Ramadan ojo satu wae. Di bulan Ramadan kita diusahakan harus berdamai, jangan bertengkar, jangan sampai ada konflik dengan siapapun dan apapun itu. Nah itu tadi berarti Ramadan itu kita tuh nggak boleh bertengkar, meskipun sama teman sendiri, sama orang tua atau sama hewan pun kita nggak boleh bertengkar lah ya. Gitu. Jadi adik-adik sampai sini udah paham apa belum? Paham ya? Nah kira-kira nih kalau kita harus berdamai, sebaiknya kita tuh berdamainya sama siapa aja tadi? Sama teman bisa, sama orang tua, terus sama siapa lagi? Ya bisa juga. Nah mungkin lebih jelasnya kita dengarkan dari Kak Nadia ya. Kita tuh harus berdamai dengan apa dan siapa sih gitu. Oke, yang pertama kalau saya menyimpulkan berdamai dengan diri sendiri dulu. Kakak tanya dulu, apakah kalian sudah damai sama diri sendirinya? Karena sabdanya Nabi, perjuangan yang paling berat adalah jihad melawan diri sendiri, yaitu melawan apa? Melawan hawa nafsu. Ketika puasa, kita menahan apa saja? Menahan lapar, yaitu kebiasaan di luar Ramadan. Kalau di Ramadan itu tidak bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah waktu makan. Yang biasanya waktu makan kita bisa full kapan saja, tapi ketika Ramadan kita bisa makannya cuma waktu kapan? Waktu sahur sama buka, sama waktu malam. Jadi yang pertama itu adalah kita menahan hawa nafsu, yaitu menahan lapar. Terus yang kedua yaitu kebiasaan kita yang biasanya tidur. Kalau malam-malam, kalau satunya sahur biasanya gak pernah makan subuh, kita dibangunin untuk makan, ya kan? Jadi waktu tidur itu juga kita melawan rasa kantuk. Biasanya ibadah malam. Terus kesuksesan seorang mukmin mempuasakan Ramadan bila ia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Karena aktivitas Ramadan berubah kebiasaan keseharian kita hampir 180 derajat. Kalian menyadari nggak beda nggak puasa sama nggak puasa? Beda nggak waktu Ramadan sama nggak Ramadan? Beda. Lebih suka waktu Ramadan apa hari-hari biasa? Karena apa? Banyak bazar. Banyak takjil gratis, Kak. Terus juga kita banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Terus contohnya berdamai dengan diri sendiri dalam urusan sosial atau ibadah itu adalah berderma atau sedekah. Kalian pernah sedekah? Sedekah di bulan Ramadan di kala lapang atau sempit. Kemudian menahan amarah. Biasanya kalau puasa kalian sabar apa emosi? Sabar. Jadi kalau puasa itu kalian harus sabar, kalian harus menahan amarah. Terus kemudian memberi maaf. Kita harus sabar, kita harus menerima, kita harus memberi maaf. Kemudian
adanya perbuatan-perbuatan baik. Karena ada hadis yang berbunyi kamin soimin laisa lahu min si'amihi illal ju'i wala toshi. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus dan dahaga. Jadi kita harus memperbanyak perbuatan baik agar puasa kita mendapat pahala dan ridhonya Allah. Ustaz, kakak tanya coba apa hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa? Bohong, ya makan jelas. Bohong, kemudian nah, gibah, siapa yang tahu gibah? Gibah keburukan orang lain itu bisa menghilangkan pahala puasa. Terus namimah adu domba, mengadu domba temennya biar bermusuhan gitu, itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di sini paham apa itu Ramadan berdamai dengan diri sendiri dari tadi? Yaitu apa saja? Menahan hawa nafsu, yaitu tentang menahan lapar, menahan rasa ngantuk ketika waktu tidur, itu berderma, bersedekah. Terus kemudian menahan amarah, memberi maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah Ramadan berdamai dengan Allah. Di bulan Ramadan kita diundang karena kita diundang di bulan Ramadan, bulan yang disebarkannya rahmat Allah yang tiada batas. Allah di bulan mulia ini memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mendekat kepadanya. Ramadan adalah bulan ampunan, jadi kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah. Terus memaksimalkan ibadah, apa saja ibadah yang ada dalam Ramadan? Puasa, apa lagi? Taraweh, sholat taraweh, sholat qiyamul lail. Terus kalau biasanya hampir hari raya kita membayar apa? Membayar zakat. Jadi kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Jadi kita usahakan setelah berdamai dengan diri sendiri, kita harus bisa berdamai juga dengan Allah. Dan juga tadi karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, diturunkannya Al-Quran, maka kita diusahakan memaksimalkan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian berdoa dan bermunajat kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Memohon maaflah atas segala perbuatan dan kehilafan di hadapan Allah. Apa saja dan jadi berdamai dengan siapa saja? Yang pertama berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, dan juga kemudian berdamai dengan orang lain, berdamai dengan teman-teman, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan siapa saja. Orang lain itu banyak ya. Yaitu yang pertama menjaga lisan, menjaga diri dari lisan. Jangan berkata-kata kotor. Kalau ke orang lain kita harus menjaga lisannya. Terus yang kedua tidak boleh gibah tadi, tidak boleh membicarakan keburukannya orang lain. Terus yang ketiga adalah berpikirlah husnudzon, jangan berpikir suudzon. Siapa yang tahu suudzon itu apa? Ya, berburuk sangka. Jadi kita waktu Ramadan itu tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kita harus selalu berpikir husnudzon, karena al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu ada pada raga yang sehat. Kemudian menahan angkara murka yang bila yang bisa teralamatkan kepada siapa saja. Bahkan ketika dicerca, dihina dan diterangi pun kita diminta untuk menahan diri. Kira-kira sampai sini paham
Paham ya? Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Ayo, ini ada hadiahnya. Pertanyaan simpel aja nggak apa-apa. Ayo. Tentang berdamai, berdamai sama diri sendiri, sama Allah, sama orang lain, sama orang-orang sekitar. Ada yang mau tanya? Adiknya dong, adiknya. Oh, gak dapat hadiah. Oke. Mungkin ustazahnya. Oh, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya karena dia katanya kan tadi kita harus menjaga apa kan? Kita tidak boleh kita harus menjaga amarah ya kak ya. Terus habis itu gimana kalau kita itu udah berusaha kita tuh udah berusaha dari pagi misalkan ya kak ya. Kita udah berusaha untuk menjaga amarah dan kita itu pengennya tuh udah nggak pengen marah-marah gitu, tapi ternyata ada aja hal yang bisa membuat kita itu marah gitu. Itu gimana ya kak ya untuk supaya kita itu terhindar dari marah-marah supaya pahala puasa kita tidak berkurang seperti itu kak. Terima kasih. Ya terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Bisa minta tolong karena dia dijawab ya. Menahan amarah. Memang jujur menahan amarah memang sangatlah sulit. Apalagi bagi ustadzah-ustadzah yang mengajar. Dari pagi sudah diusahakan menahan amarah, ditahan sabar, tapi sudah hampir menjelang buka, tiba-tiba ada saja yang mancing-mancing amarah. Gimana ya? Ya itu memang tergantung ya kalau sudah marah gimana, kalau sudah stop kesabaran kan memang ada batasnya, jadi kalau marah selalu ingat Allah ya, selalu kalau marah berusaha itu berdosa gitu ya. Oke, adik-adik gak ada yang mau tanya? Gak ada yang mau tanya? Atau kakaknya yang masih pertanyaan, nanti adik-adik yang bisa dapat hadiah, itu aja. Oke. Kalau misal nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja. Nah, gimana sih hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk berdamai di bulan Ramadan gitu? Gimana caranya? Dengerin ya. Oke. Nah, kakak punya empat tips untuk bisa berdamai dengan siapapun itu. Yang pertama adalah jangan berpikir negatif. Ya tadi sudah sempat dijelaskan, kita tidak boleh suudzon, kita tidak boleh berburuk sangka, tapi kita harus selalu suudzon. Jadi jangan berpikir negatif, karena jadi kita harus bisa membentengi diri dari pikiran buruk. Apapun itu kita usahakan, kalau kita melakukan ini, usahakan kita bisa mendapatkan hal positif. Yang kedua, kita belajar dari kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kan ya. Namun yang paling penting itu bagaimana caranya belajar dari setiap kesalahan. Kalau salah kepada orang lain, kita harus segera meminta maaf. Apabila kita salah pada diri sendiri, kita punya kesalahan yang diri sendiri aja gak bisa memaafin, gimana caranya? Kakak di sini yaitu mencoba memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan, dan jangan terus-menerus merasa bersalah. Jadi kalau kita punya kesalahan pada diri sendiri itu belajar menerima, kita belajar bangkit, kita belajar jangan terus memikirkan aku sudah salah, jadi aku stop. Jadi jangan begitu ya. Kita boleh gagal kita, tapi harus bisa bangkit kembali.
kemudian memberi saran pada diri sendiri. Ketika sedang terpuruk, biasanya yang paling ngerti itu adalah, yang paling memahami bagaimana cara untuk kembali bangkit itu adalah diri sendiri. Namun namanya manusia kan tidak bisa hidup mandiri. Kita perlu teman untuk bisa mendengarkan, untuk kita saling memberi solusi, kita saling memberi saran. Jadi tips yang berikutnya adalah beri saran pada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, fokus pada emosi. Belajar menerima keadaan diri dan apapun kondisinya. Saat emosi, kecewa, marah atau sedih, kita usahakan terima, kita fokus pada emosi dan memberikan waktu untuk memahami. Jangan syukur-syukur langsung memberi keputusan. Kalau kita waktu emosi kan kita tidak boleh mengambil keputusan. Tunggu tenang dulu, beri waktu dulu, baru kita bisa memikirkan keputusan apa untuk kedepannya. Itu tadi tips-tips gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri di bulan Ramadan, terutama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kan? Sudah cukup sepertinya. Oke, adik-adik belum ada yang mau tanya ini? Benar? Oke, gimana kalau kakak-kakaknya yang tanya ya? Kakaknya tanya ya? Oke. Kira-kira Kak Nadia mau tanya apa nih untuk adik-adiknya dari ulasan terkait materi tadi? Tadi kakak sudah sampaikan gimana sih kan ada tips-tips untuk berdamai. Apa saja, siapa coba yang bisa sebutkan minimal 3 saja. Apa saja? Ayo, apa aja? Ayo, yang berani. Semuanya nanti buru buka ini. Tuh ya benar. Nih kakak kasih untuk buka puasa ya. Masuk ke bazar sekarang ya. Nih, Belum bertanya nama. Ayo, namanya siapa? siapa? Lukna. Oh, Masya Allah, ini hadiahnya. Sama-sama. Nah, mungkin next time untuk adik-adik jangan malu untuk bertanya ya. Malu bertanya biasanya sesat di jalan, di rumah juga. Nah, itu aja kira-kira yang bisa disampaikan untuk Ramadan Talkshow hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan karena kita sama-sama belajar bisa mendapatkan barokah Allah, bisa mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di bulan Ramadan yang penuh berkah dan suci ini. Itu saja bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.